Saya sepertinya mendapatkan hukuman yang lebih daripada santri-santri yang lain karena Yang lain. nakal betul kan. Nakal betul kan. Yang orang dangdutan kita joget dangdutan. Yang luar biasa apa kawan-kawan semua. Ini jujur ini. Begitu habis ujian negara, habis ujian negara yang istilah gegana tadi itu gelisah galau dan merana, pulang bukan ke pondok, tapi ke base radio. Base radio tuh joget dangdut dari asar tuh sampai maghrib. Kita suruh ambil buntung rokok tuh, buntung rokok banyak tuh, tolong ambilin katanya gitu kan. Kalau kita nggak mau ngambil diludahin sama dia. Saking senioritasnya kita di pondok dulu dan kita manut aja gitu kan. Padahal tuh kalau ketahuan kita dihukum sama dia juga. Dan awal-awal cara ngajarnya bukan kayak sekarang. Kiainya megang kayu. Masya Allah. Enggak salah satu kali pukul. Salah 3 kali mundur setorannya. Nah, ini luar biasa ketatnya sama disiplin hafalan itu. Saya teringat ada dulu tuh namanya Perhatan. Itu orang Bangka. Senior kita orang Bangka. Jadi dia kalau sudah menghafal 5 bait nih di luar lagi menghafal di luar setoran, hafal 5 bait. Begitu ketemu sama kiainya, begitu store, nggak bisa. Hafalan dia bukan bertambah, malah berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu rabbuna ala nabiyil mustafa habibina ba'du. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini subhanallah luar biasa sekali. Dengan susah payah saya calling beliau dengan jadwal yang begitu sibuk sekali, padat sekali. Alhamdulillah malam hari ini kesampaian juga. Collab sama beliau ini, Ustadz Abdul Hakim Abu Bakar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ke guru saya ini Ustadz Abdul Hakim, jadi di video pertama kita nobars ngobrol bareng Santik, kedua, ketiga, keempat itu keluar terus nama beliau ini. Pasti teman-teman juga penasaran. Apakah nanti akan dicemes sama beliau teman-teman yang sudah menyebutkan namanya atau enggak, atau dimaafkan. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap sehat, tetap di rumah aja, jangan terlalu banyak aktivitas di luar kecuali yang sangat pokok, yang sangat urgent. Aduh, saya deg-degan sumpah. Ini saya kumpulin, walaupun udah saya kumpulin banyak pertanyaan, tapi tetap saya deg-degan mau nanya nih. Nanti malah saya yang dicemes. Jadi saya perkenalkan dulu sedikit tentang beliau. Beliau adalah guru saya di pesantren Ummul Qura. Beliau dari NTB juga, Nusa Tenggara Barat. Dan sekarang beliau sangat sibuk sekali di luar sana, dan kita akan tanya-tanya kesibukannya apa. Nah, pertama, biasanya kalau di pondok kita manggil itu Kak Hakim kalau di pondok. Nah, tapi kalau di luar beliau beda. Udah jadi Ustadz besar. Ustadz Hakim. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi ini collab pertama kita ya. Collab pertama. Oh ya teman-teman semuanya, beliau punya channel YouTube Santri Kanjeng Sunan. Ini luar biasa nih, nanti bisa diceritakan nanti ke channel beliau ini cepat sekali besarnya. Dari nol sekarang udah 1000 subscriber, berarti 130 lebih. Oh, 1130 lebih. Saya 1180, tinggal sebentar lagi disalib saya pada duluan saya. Jadi channel beliau ini isinya ceramah semua ya, ceramah dan ngaji, dan ada juga kegiatan sosialnya ya. Kegiatan bagi sembako ada. Oke, kegiatan bagi-bagi sembako luar biasa. Beliau datangi yang kena musibah, terdampak. Itu paling jauh kemana dulu? Terdampak corona itu paling jauh di daerah Bekasi. Bekasi. Nah, tapi sebelumnya pernah pas musim-musim hujan itu terus banjir. Musim hujan itu yang banjir, yang paling jauh itu di daerah Pasar Dangdut.
Pasar Dangdut. Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Saya hampir 20 tahun di Jakarta, 20 lebih, baru tahu kemarin-kemarin ada pasar dangdut Pasar Dangdut di Jakarta Barat. Jakarta Nggak tahu Barat. apakah yang jualnya tuh pada goyang, bagaimana saya nggak paham. Pasar Dangdut. Tapi yang di Banten itu juga Di sama. Banten itu yang kena longsor, Oh, banjir longsor. dan longsor. Itu pembagiannya Al-Quran dan sembako kecil, kebanyakan Al-Quran dan pakaian. Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi beliau ini sangat aktif sekali. Saya akui beliau ini aktif sekali di berbagai macam forum, kegiatan, grup. Beliau sangat aktif. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kesibukannya sekarang apa aja nih? Kalau saat ini diam di rumah sudah 3 bulan. Oh, diam di bulan. Diam di rumah sudah 3 bulan karena corona. Oke. Selama bulan puasa baru sekali di calling suruh ceramah buka puasa bersama di Hotel Atria. Oh, Hotel Atria Kata pengurus hotel tuh di BSD, Ustadz, saya sudah banyak hubungi para ustadz, nggak ada yang berani ceramah di sini. Oh, Ustadz berani nggak? Saya berani. Kata saya. Satu-satunya terima amplop di bulan puasa cuman ceramah buka puasa ceramah buka puasa di Hotel di Hotel Atria. Satu-satunya itu. Tapi kan lumayan menutupi yang 30 hari. Ya, Karena ustadz yang lain nggak berani karena corona kan. Hanya beliau satu-satunya saya yang berani. memberanikan diri karena kebutuhan. Kebutuhan. Luar biasa, luar biasa. Oke, jadi beliau ini sibuk ceramah kemana-mana. Simatupang. Simatupang siang malam tunggu panggilan. Siang malam tunggu panggilan. Luar Sekarang biasa. saya banyakkan gegana, Apa tuh Gana? gelisah, galau dan merana. Asik. Gara-gara corona jadi Gara-gara gegana. corona jadi gegana. Kalau dulu di pesantren gegana itu gegaras nasi. Oke, jadi beliau ini selain sibuk di berbagai macam forum, beliau juga aslinya ya penceramah, dai. Beliau banyak sekali jobnya sebelum corona ini. Bahkan saya kalau beliau khutbah Jumat kadang-kadang saya ikut gitu, atau lagi ceramah kadang saya ikut juga beberapa kali dengan beliau. Bukan beberapa kali, bahkan sering. Kemarin itu di sebelum bulan puasa di bulan Rajab banyak jadwal yang batal. Oh, banyak jadwal yang batal. Jadwal Isra Mi'raj banyak yang batal. Jadi ternyata nggak selamanya kita membatalkan jadwal karena bentrok, tapi sekarang dibatalkan. Dibatalkan. Biasanya biasanya dibatalkan. Oke. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dulu pernah mondok di mana? Saya dulu pernah mondok pertama di pesantren Hidayatullah daerah Cilodong. Oh, daerah Cilodong. Pertama nyampe di Jakarta langsung dibawa ke Cilodong daerah masuk Jawa Barat. Jawa Barat. Pesantren Hidayatullah di sana sekitar 1 tahun baru pindah ke pesantren Ummul Qura Pondok Cabe. Oke, berarti nggak langsung ke Ummul Qura. Nggak langsung ke Ummul Qura. Nah, tahunya ke Ummul Qura, pesantren Ummul Qura di Pondok Cabe dari siapa? Karena ada beberapa senior yang datang dari Bima bersama-sama ke sana, lebih dulu pindah karena kita tinggal 5-6 orang yang bagian kecil-kecil, akhirnya kita ikut mereka juga karena dari Bima itu hampir 30 orang hampir 30 orang hampir satu bis dari Bima itu saat itu hampir 30 orang. Nah, yang luar biasa saat datang pondok ke Jakarta, yang antara kita hilangnya di Bali. Hilangnya di Bali. Hilang di Bali. Jadi saat penyeberangan dari Bali menuju Banyuwangi itu waktu subuh, ternyata saat sampai di Banyuwangi dari Bali itu pengantar kita sholat subuh dan wiridnya lama, zikirnya lama, lalu kita keluar duluan. Begitu kita keluar duluan, kita cari ini si haji yang antar kita, nggak ada, dan ternyata kapal itu sudah balik arah Bali lagi. Iya. Jadi kita sampai di Jakarta hampir 30 orang itu
nggak ada orang yang tahu kita kemana arah. Tapi untung pengurus mobil Jawa Baru suruh kita naik taksi. Naik taksi, Oke. lalu kasih alamat, diantarakan ke Masjid Al-Azhar. Al-Azhar. Saat itu ada abang kita namanya Ustadz Muhtar Ibnu sampai di sana. Saat itu sekarang yang tertinggal di Jakarta cuma 2 orang dari hampir 30 orang itu. Oh ya. Saya dan Mas Adin kalau nggak salah namanya. Oh, Mas Adin. Siapa Kalau ya? nggak salah namanya. Beliau ada di video pertama kita, beliau. Oke, jadi tinggal 2 orang. Sisanya 28 orang berarti Sudah pada tereliminasi. tereliminasi pulang kampung. Sudah pada pulang kampung. Pulang kampung semuanya. Kita nggak perlu tahu lah 28 orang itu siapa-siapa aja, kalau di absen panjang ya. Tapi itu bukan mudik ya, pulang kampung. Pulang kampung asli. Kalau mudik dia balik lagi. Kalau pulang kampung udah nggak kesini lagi. Udah kesini lagi, oke. Nah, ceritanya kenapa bisa pindah dari Hidayatullah ke apa namanya, ke Mulkuro? Apa di sana kurang enak atau gimana? Kalau urusan makan di sana makan 3 kali. 3 kali sehari. Makan 3 kali, terus hidupnya pesantrennya luas, hektaran. Tapi yang jadi masalah dari kampung kita tujuannya mau sekolah, sampai di sana suruh macul dulu, nanam singkong, nanam cabe. Kita beralasan kalau cuman macul mah di kampung juga bisa. Iya. Kalau cuma nanam cabe di kampung juga bisa, ngapa Iya. jauh-jauh ke Jakarta? Iya, benar. Akhirnya ngambil kesimpulan mengikuti para senior yang lain yang sudah lebih dulu pindah ke sini, maka kita ikut pindah ke sini. Oke. Dan itu lewat Ustadz Muhtar Ibnu, Lewat Imam Al-Azhar Ibnu. sekarang. Oke. Saya dengar beliau dulu pernah ngajar di Mulkuro juga ya? Ya, beliau Pernah dulu ngajar. mengajar di Mulkuro, ngajar Qori. Oke. Tapi memang dari Bima itu niatnya Hidayatullah dulu. Niatnya kita nggak tahu. Oh, nggak tahu. Pokoknya mau mondok di Jakarta saja, nggak tahu di mana tempatnya. Ini Bang, sumpah nih nekat nih. Pokoknya mondok di Jakarta, ujung-ujungnya ya berakhir di Mulkuro ya. Di Mulkuro. Berakhir di Mulkuro. Oke. Boleh sambil apa namanya? Sambil santai. Nama juga nongkrong, kita harus ini boleh diminum nih enak. Iya, nih. ini biasanya kopi jadi beginian nih. Bismillah. Ayo pemirsa, silakan diminum kalau punya ya. Teman-teman, ini jahe nih. Enak banget. Ini kayu apa ya? Ini segala macam kayu. Kayu secan, ada kayu secan ini. Ini enak ini. Nah, rokoknya ada Sapu Jagat guys malam ini. Yang beliau isap ini Sapu Jagat. Dari Sin. Cuman bosnya belum menonton video ini, kayaknya belum disponsor kita nih. Oke. Setelah masuk ke Pondok Pesantren Ummul Qura, itu kan pasti belajar banyak hal. Ya. Yang pertama kali yang Kang Hakim pelajari di Ummul Qura itu apa? Yang pertama kali dipelajari. Pertama kali nyampe sini ya kita Hidayatus Subyan. Oh, oke. Itu wajib. Oh, wajib. Wajib kitab Hidayatus Subyan bicara masalah tajwid. Masalah tajwid. Oke. Tajwid. Hidayatus Subyan. Tapi dulu pernah ada nggak program kayak apa namanya, bahasa Arab 3 bulan atau 6 bulan? Kalau awal-awal bahasa Arab dan bahasa Inggris itu bisa campur. Oh, Arab oke. Inggris bisa campur, terus lambat laun ada kebijakan-kebijakan baru. Akhirnya sekian hari bahasa Arab, sekian hari bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi di Selang-seling. Iya, Jadi sip-sipan, bukan hanya satpam doang, sip-sipan. Bahasa juga sip-sipan, saudara. Nah, oke. Jadi bahasa sip-sipan. Nah, yang beliau pelajari pertama kali itu kitab Hidayatus Subyan. Subyan. Karena itu diwajibkan baru pertama kali buat santri baru. Oke. Masih hafal? Sedikit lah, karena sudah sangat lama. Udah lama sekali. Bait pertama itu alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Puji bagi Allah dan sholawat Tuhan kepada Nabi terkasih dan pilihan. Hanya satu bait pertama doang hafalnya. Nah, itu dia kitab Hidayatus Subyan yang menerangkan tentang tajwid dasar. Tapi yang menarik dari kitab ini, di antara keunggulannya adalah ini kitab kalau pondok-pondok yang lain tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, oke. Tetapi uniknya ini kitab diterjemahkan langsung sama pimpinannya. Tuh Kiai Syarif Rahmat, langsung diterjemahkan oleh beliau
dan ini dinazamkan. Kalau di pesantren dulu begitu ada belajar ilmu tajwid, ada berapa huruf idgham bi gunnah, ada 4. Apa dalilnya? Di situ keunggulannya. Langsung didalilkan. Nah, ini keunggulan kitab Hidayatus Subyan. Dan wajib buat santri yang masuk pertama kali di Ummul Qura untuk menghafalkannya. Oh, oke. Jadi awal-awal itu wajib menghafal kitab Hidayatus Subyan. Kalau nggak salah awal-awal itu masih diajarin sama Abi langsung ya? Langsung sama Abi. Langsung sama Abi, bukan pernah lagi. Itu hafalan kita bukan bertambah, malah kurang. Malah kurang, saking kita groginya. Dan awal-awal cara ngajarnya bukan kayak sekarang. Kiainya megang kayu. Masya Allah. Enggak salah 1 kali pukul, salah 3 kali mundur setorannya. Nah, ini luar biasa ketatnya sama disiplin hafalan itu. Saya teringat ada dulu tuh namanya Perhatan, itu orang Bangka, senior kita, orang Bangka. Jadi dia kalau sudah menghafal 5 bait nih di luar lagi menghafal di luar setoran, hafal 5 bait. Begitu ketemu sama kiainya, begitu setor, nggak bisa. Hafalan dia bukan bertambah, malah berkurang. Oh, ini luar biasanya belajar di pondok demikian. Bang Perhatan ya. Nah, sekarang beliau jadi pengusaha di Bangka. Luar biasa, luar biasa. Pengusaha. Ini seperti cerita Kodin juga sama. Jadi beliau diceritakan. Jadi punya hafalan 5, lama-lama jadi 4, berkurang jadi 3. Iya, itu lama-lama tinggal 0. Dan saya ini punya cerita sama Barhatan ini. Iya. Dulu itu ada pengajian tafsir Jalalain habis subuh, langsung sama kiainya, sama Abi Syarif, langsung tuh. Uniknya Kiai Syarif ini kalau ngajar, Abi ini kalau ada santri yang tidur itu nggak dipukul, langsung diuji baca kitabnya. Nah, karena subuh hari, begitu habis subuh langsung ngaji, dan yang dibaca tuh kitab surat Al-Baqarah yang awalnya itu Alif Lam Mim. Nah, pada saat Abi mengajarkan tafsir itu yang Alif Lam Mim, Perhatan lagi tidur. Dan Perhatan disuruh baca sama Abi. Perhatan, kamu tidur mulu, coba kamu baca. Pas dia baca yang Alif Lam Mim itu alamak. Begitu kalimatnya. Alamak. Nah, ulang lagi Perhatan. Alamak, gitu kan. Semua santri tertawa, bahkan Abinya pun tertawa sampai air matanya menetes. Nah, ini luar biasa. Dan pada akhirnya apa? Kata Kiai, coba kamu buka Al-Qur'annya. Diambil Al-Qur'an, dibuka sama dia, baca Al-Baqarah. Pas dibaca Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Bener bacanya. Benar, baca tafsirnya. Alamak lagi. Aduh, sumpah. Memang kan kitab Jalalain, tafsir Jalalain kan gundul ya. Gundul. Jadi ada huruf alif, lam sama mim. Dia dibaca alamak. Dia buka Quran yang udah ada harokatnya, baca alif lam mim. Nah, yang hebatnya lagi apa? Coba kamu buka lagi Al-Qur'annya, dibuka lagi. Baca surat yang sama, dibaca sama dia. Alif Lam Mim. Baca tafsirnya. Oh iya, sama ini, kayak maki, kata dia gitu. Oh, ini uniknya ngaji di pesantren demikian. Ini bukan cerita hoax, ini cerita benar adanya. Ini real ya. Real. Pokoknya kalau nggak real dosa pokoknya. Real udah. Tapi ada saksinya. Udah 2 orang yang menceritakan hal yang sama, insya Allah ini valid. Oke, thank you Bang Farhatan. Ini lucu banget sumpah. Nah, dari sekian banyak kitab yang pernah dipelajari, kitab favorit Hakim apa? Pas di pondok. Saya itu semua kitab menjadi enak, tapi ada satu kitab yang langsung diujikan sama Abi dari belakang menuju depan. Dan itu disumpah. Disumpah kalau lupa berdosa. Sekarang saya berdosa karena sudah lupa kitab. Masya Allah. Itu Baikuniyah. Oh, kitab Baikuniyah. Kitab Baikuniyah itu bicara masalah ilmu hadis gitu ya. Cuman sekian bait, 30 bait kalau nggak salah. Itu cara mengujinya bukan dari Abda'u bil hamdi, bukan, tapi dari belakang, diujikan ke depan, dan itu semua store, selesai. Begitu diijazah, disumpah, habis itu keluar pondok pada lupa. Nah, itu yang paling berkesan dan paling favorit.
Oh, Baikunia, kita Baikunia. Baikunia. Kalau boleh tahu kita Baikunia itu bicara tentang apa? Bicara masalah hadis. Hadis Oh. sahih itu apa? Hadis Oke, hasan oke. itu apa? Hadis dhaif itu apa? Hadis mausul itu apa? Hadis matruk itu apa? Ada semua. Hadis mu'an segala macam ya. Oh, luar biasa. Itu kerennya itu di pondok. Jadi belajar hadis pun ada syairnya. Jadi dilakukan ya? Dilakukan. Oke, kita Baikunia. Oke, tadi kitabnya. Sekarang guru yang paling favorit, paling kaporit. Ini kalau ntar dulu. Nah, di video sebelumnya teman-teman pada ngefans dan favoritin beliau. Sekarang kita tanya guru favoritnya. Ya, Abi Sarif guru favorit saya. Oh, Karena beliau langsung ngajarin saya. Langsung Oke. ngajarin. Terus kalau kita ada lomba ceramah, beliau panggil, beliau tuliskan materi ceramah, kita ceramah di hadapannya. Oh, oke. Langsung beliau. Itu guru favorit. Jadi luar biasa. Jadi didikan beliau langsung diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari beliau jadi penceramah. Luar biasa. Oke. Guru favoritnya adalah Abi Syaif Rahmat. Nah, ini kita lanjut cerita-cerita yang tadi. Cerita yang paling unik yang pernah Kak Hakim alami. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah lupa cerita itu. Cerita itu banyak. Cerita itu banyak. Ada cerita, ada salah seorang santri. Saya ini kan dari Bima. Iya. Nah, kawan saya itu dari Bima juga, piket malam. Iya. Jadi cerita banyak. Saya ambil satu cerita saja. Iya. Kata Abi, Din, kamu sekarang ronda? Enggak, saya enggak ronda. Iya, Saya pakai baju, saya pakai celana, ya sudah. Kalau kamu enggak ronda, kamu tidur. Oh. Nah, akhirnya si Din yang kawan saya ini bilang, Kim, kita disuruh tidur sama Abi. Benar? Iya, benar. Akhirnya kita tidur karena perintah dari kawan, dapat perintah dari Abi. Oh, oke. Nah, yang ronda malam itu atau piket malam tuh bagiannya bangunin santri jam 3 subuh untuk wajib sholat tahajud. Kalau nggak ada santri yang bangun, maka yang dihukum adalah yang ronda Yang malamnya. ronda malamnya, oke. Dan ronda malam tugas yang kedua adalah membuang sampah. Buang sampah, Buang sampah, betul. membersihkan lingkungan dan ngontrol pondok sampai subuh. Sampai subuh. Oke. Dan karena perintah ini suruh tidur, ya tidurlah kita. Ya kan, otomatis piket malam nggak ada, bangunin tahajud nggak ada, buang sampah nggak ada, mutar-mutar juga nggak ada. Dan ternyata kita dipanggil pas pengajian subuh. Dipanggil sama Abi. Iya, jadi pas lagi pengajian subuh ditanya, semalam siapa yang piket? Kenapa nggak bangunin tahajud? Kita angkat tangan, saya sama si Din itu. Nah, kenapa kamu nggak piket? Nah, semalam kan Abi yang suruh tidur. Lah, Wah. kamu saya tanya kamu ronda nggak? Ya kamu bilang nggak ronda. Lah masa saya nggak ronda kata dia. Saya kan pakai celana pakai baju. Ternyata ronda dalam artinya Abi adalah piket malam. Ronda dalam artinya si Din adalah nggak pakai apa-apa karena bahasa Bima ronda itu telanjang. Telanjang, iya bener. Dan semua santri itu tertawa gitu kan. Ternyata salah paham akhirnya bebas dari hukuman. Miskom. Miskomunikasi. Jadi memang dari bahasa Bima itu ronda itu artinya telanjang. Telanjang. Sedangkan ya bahasa kita bahasa Indonesia ronda itu ya piket gitu ya. Kalau di pesantren piket malam dulu. Iya. Iya. Ada satu lagi nih yang menarik. Ada santri dari Ciamis kalau nggak salah itu. Iya. Santri dari Ciamis itu, saya piket malam sama dia. Saya piket malam. Biasanya kiai itu sekitar jam-jam 10 atau jam-jam 11 manggil manggil santri piket malam untuk membeli makanan biasanya. Kebetulan saya itu Abi nyuruh dia beli kerupuk. Beli kerupuk ini menggunakan bahasa Arab. Oh, oke. Nah, di dalam kalimat dia, kerupuk yang dimaksudkan sama Abi itu adalah bagi dia adalah apa namanya pesawat, toiroh. Nah, akhirnya dia muter-muter. 1 jam kemudian Abi datang, Hakim, kamu tahu nggak Nadir kemana? Lagi beli kapal tadi katanya. Beli kapal, kerupuk kata dia gitu kan. Akhirnya Nadir datang, Kim,
Gue disuruh sama Abi suruh beli kapal nih, kasih uang cuma 5.000 rupiah gitu kan. Bukan kerupuk, itu bukan pesawat tapi kerupuk katanya gitu kan. Akhirnya dia dipanggil. Nah akhirnya Abi nyuruh saya beli kerupuk. Saya beli kerupuk maka uang 5.000 itu kalimatnya buat kamu aja, jangan kasih ke dia makanannya gitu. Jadi kalau bahasa Arab, jadi kerupuk bahasa Arab itu kitoun. Kitoun. Kitor gitu kan. Dan mungkin disangka pesawat, hampir mirip-mirip sih emang. Karena kalau Abi ngomong bahasa Arab itu cepet banget. Cepet banget. Jadi kalau kadang-kadang kita salah terjemah. Iya. Disuruh beli kerupuk malah dikira suruh beli pesawat pakai uang 5.000. Dan kisah-kisah itu sangat banyak. Bahkan saya sampai bikin satu tulisan itu judulnya Serba-serbi di Ummul Qura, dan itu kisah-kisah lucu. Ada berapa kisah di situ? Ada, baru saya bikin sekitar 20 halaman. 20 halaman. Banyak kisah, banyak banget kisah di situ. Luar biasa. Yang saya tulis. Jadi memang artinya teman-teman semuanya banyak sekali kisah yang unik, yang aneh, yang absurd, bahkan ada juga yang inspiratif juga, banyak sekali yang pernah kita alami di Pondok Pesantren Ummul Qura dan berhasil ya diabadikan di dalam bentuk tulisan. Iya, saya abadikan dalam bentuk tulisan. Nah, dan ini dia. dan kalau saya baca sendiri tuh saya ketawa-ketawa sendiri. saking luar biasanya. Dan urusan rokok ini saya punya cerita. Oh ya? Rokok sini nih. Bukan rokok sin, rokok. Oh, rokok. Dulu di pondok itu rokok itu haram sama Abi. Iya, betul. Haram, nggak, tanpa kompromi. Orang kalau ketahuan rokok akan dibotak. Betul. Akan dibotak. Dulu sekarang kan sudah nggak di pondok ya. Iya. Dan sudah jadi alumni, barangkali di situ ada hukum baru bagi kita gitu ya. Bukan hukum lama lagi. Iya. Dan di situ saya punya senior. Senior saya namanya Perhatan juga itu. Ini kayaknya perlu kita undang ke sini Bang Perhatan nih biar cerita. Dan itu saya sudah bikin dalam tulisan saya, Serba-serbi di Ummul Qura itu. Iya. Nah ceritanya, Kim, apa Bang? Kita ke warteg yuk. Iya. Makan enak kan, dipanggil sama senior gitu kan. Iya. Kita jarang makan, kita dipanggil makan, girang aja. Sampai di sana kita suruh ambil buntung rokok. Tuh, buntung rokok banyak tuh, tolong ambilin katanya gitu kan. Kalau kita nggak mau ngambil, diludahin sama dia. Saking senioritasnya kita di pondok dulu, dan kita manut aja gitu kan. Padahal tuh kalau ketahuan rokok, kita dihukum sama dia juga. Nah itulah uniknya di pondok. Suruh pungutin puntung rokok gitu kan. Belum tahu sekarang jadi Ustadz kondang ya. Dan kalau nggak mau tuh diludahin asli diludahin. Gila bener. Ampun dah. Saya kalau nggak diludahin jadi kiai kali ya. Oke Bang Perhatan, mudah-mudahan Bang Perhatan nonton nih, kalau nggak nyesel nih. Dan asli kisah banyak. Kalau diceritain itu nggak bakal habis, benar. Banyak sekali. Oke, tadi itu cerita-cerita unik dan menariknya. Sekarang buat Kak Hakim nih, pernah nggak disiram air comberan atau air deh gara-gara nggak sholat berjamaah atau gara-gara yang lain? Kalau disiram air bukan pernah lagi. Karena saat awal-awal kita pondok, umpama santri sekitar 20 orang, yang langsung bangunin itu adalah Abi. Langsung Abi. Kalau kita nggak bangun tahajud disiram. Ada yang disiram pakai air kopi. Ada yang disiram pakai air bekas adukan semen itu. Jadi ada bekas adukan semen, masih ditaruh air, terus itu diambil buat siram kita. Oke. Ada yang disiram pakai air hangat gitu kan, biar cepat bangun barangkali. Bahkan dulu Abi itu ekstrimnya, bukan ekstrim. Jadi memegang senjata. Siapa orang yang pacaran dan bangga bangun, ditembak langsung dari pintu kamar mandi itu. Langsung didor begitu. Senapan angin. Oh iya, itu saya masih lihat tuh senapan angin. Dulu kalau nggak salah dipegang sama Katolik itu buat ngejar-ngejar tikus. Buat ngejar tikus. Tapi kalau diisi ada peluru kecil gitu tuh, bukan peluru sih, nggak mungkin ada. Itu nggak mungkin seorang kiai nyakitin santrinya, itu nakut-nakutin karena emang kita polos gitu kan, biar kita bangun dan tidak macam-macam di pondok. Benar. Ternyata ada isengnya juga ya. Oh luar biasa. Mudah-mudahan video kita nih nggak nyampe ke beliau.
Oke. Itu tadi nggak sholat ya. Kalau dibotakin Kalau dibotakin sering. sering. Dulu Abi itu kalau jalan pondok masih kecil karena awal kita cuma tiga pintu kontrakan. Oh, oke. Paling ujung kiri ini adalah buat Abi dan Buat keluarga. Abi. Oh, yang jadi JTK. Ya, Oke. sekarang jadi gubuk gitu. Gubuk ya. Nah, yang tengah ini buat banat. Banat. Ya, banat itu tuh perempuan ya. Banat perempuan, yang ini ya. buat banun, saya Ya. dan kawan-kawan. Ya. Jadi kita ini kan iseng, kadang mau ngobrol apa gimana sama perempuan pasti ketahuan. Dan Abi tuh tiba-tiba jalan tangan ke belakang. Begitu ada orang yang ngobrol, nggak ngomong lagi, langsung digunting kepala kita, Oh, rambut kita langsung. Dan hebatnya rambut kita tumbuhnya nggak teratur. Oh. Jadi kayak digigit sama sama Tikus. tikus. Kalau kata ke Udin, kalau dicukur sama Abi itu, Susah tumbuhnya. nah itu betul ya. Betul. Yang berarti saya jadi saksi, Kak Udin jadi saksi, Kaki pun jadi saksi waktu itu. Berarti benar-benar nggak numbuh rambutnya. Dan beliau tuh punya tongkat dari bambu, khas tongkat dari bambu. Kalau dipukul itu sakit gatalnya lama. Iya. Sakit gatalnya lama. Dan beliau itu nggak pernah mukul di atas paha, pasti di bawah lutut, Di bawah, berarti betis. betis. Beliau betis dan tidak terlalu kencang. Tetapi pukulan itu berasa benar, berasa dan gatalnya lama. Tuh pukulan. Itu kayu apa? Sepertinya bukan dipukul tapi memasukkan energi sepertinya. Oh iya. Masukkan energi karena gatal. Gatel ya. Dan awal-awal sakit langsung. sih nggak? Biasanya kalau Sakit pukulan mah tidak begitu. jeplak langsung merah Iya. gitu. Sakit mah nggak begitu, tapi gatal bekas pukulan itu yang ada. Jadi gatal sekitar 10 menit mah ada. Oke. Gatal tuh. luar biasa. Pernah dipukul, dicambuk, disiram apalagi. Digunting, disiram. Dibotakin. Bahkan saya sempat digantungin keramik. digantungin keramik. Gantungin keramik. Saya ini jujur santri nakal. Nakalnya dulu di Pondok Cabe itu, begitu ada suara petasan menandakan malam hari itu ada dangdutan, ada hajatan. Iya. Kalau nggak layar tancap. Layar tancap, iya Nah, benar. begitu ada di Pondok Cabe ada petak-petak suara petasan. Oh, ada dangdutan nih. Kalau nggak hajatan apa nih? Iya. Saya jam 10 malam tuh keluar pas nonton dangdutan di Cabe 6. Di Cabe 6. Cabe 6. Jauh banget kan? Akhirnya dijemput sama orang. Saya nggak mau pulang sama keamanannya. Iya. Saya pulang subuh, tidurnya di musola Darul Falah. Darul Falah. Darul Falah. Musolanya masih kecil banget. Iya. Musola Darul Falah. Dan pada subuh hari itu ada pengajian kitab Ta'limul Muta'alim kalau nggak salah sama Abi langsung. Ta'limul Muta'alim, ditanya mana si Bima ini, si Hakim. Si Bima. Dicari sama mereka. Dicari itu jam 8. Saya tidur di Musola Darul Iman, dipanggil Darul Falah. Saya dipanggil pulang. Sampai di sini saya digantungin keramik. Keramik warna putih itu digantung pakai tali buat main layangan itu. Tali buat main layangan itu nyempil di leher kita. Tulisan saya melanggar. Ya kan, tulis saya melanggar, berdiri di depan yang saat itu belum ada rumah orang sekarang. Belum ada, masih tanah kosong halaman pondok dulu. Berdiri di situ. Dan sampai beliau itu motoin saya, bahkan ditaruh sebagai kenang-kenangan saat itu. Jadi gantungan keramik saya pernah ngalami. Kaki punya fotonya sekarang? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalau kita minta itu kita pajang di layar. Saya sepertinya mendapatkan hukuman yang lebih daripada santri-santri yang lain karena nakal betul kan. Nakal betul kan. Yang orang dangdutan kita joget dangdutan, yang luar biasa apa kawan-kawan semua. Ini jujur ini. Begitu habis ujian negara, ujian negara yang istilah gegana tadi itu gelisah galau dan merana, pulang bukan ke pondok, tapi ke base radio. Base radio tuh joget dangdut dari asar tuh sampai maghrib.